Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Di sini teman-teman ya, kita akan membahas tentang pesantren Al Zaitun, yang dimana di situ dipimpin oleh Al-Ustadz Bapak Pandi Jumilang. Ya. Jadi kita di sini akan menanggapi ya perihal tentang yang saat ini isu-isunya tentang Bapak Pandi Jumilang. Bapak Ya. Pandi Gumilang. Panji Gumilang. Oke. Jadi kayak mana Mas Roy? Ini kita mau bahas langsung ke akar permasalahannya. Ya, begini ya. Tadi saya juga melihat ya bahwasannya beliau juga hari ini menjadi imam di tempatnya di Al Zaitun sebagai imam pada sholat Idul Adha ini ya gitu. Jadi yang pertama kita mau bahas nih yang penyimpangan pertama, yaitu mencampur jemaah laki-laki dan perempuan ketika sholat berjamaah. Iya. Jadi untuk tanggapan saya untuk permasalahan mencampur adukan atau menggabungkan antara jamaah akhwat dan ikhwan ya, yang dimana sesuai juga udah pembahasan guru-guru besar kita, kiai besar kita, itu tidak diperbolehkan. Karena apapun ceritanya, antara ikhwan dan akhwat ini yang bukan mahram itu harus ada batasan walaupun tidak bersentuhan. Nah, dari sini kalau kita cerita hukum agama, jangankan kita bersentuhan ya, kita di sini posisinya kalau misalnya kita mendengarkan aja suara lawan jenis kita itu, kita yang ikhwan sama yang akhwat itu tidak diperbolehkan karena itu bisa menimbulkan fitnah ataupun hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Seperti itu kurang lebihnya Mas. Seperti itu ya. Iya. Kemudian ini yang kedua, Bang Roy, katanya ada isu di Al Zaitun ya, mereka mengganti salawat yang berbeda dari yang kita kenal selama ini ya. Dan di situ membuat mazhab dan agama baru di Indonesia menurut kutipan dari berita. Itu kayak mana, Mas? Jadi untuk permasalahan yang ada, yang terpenting agama ini lahir sebelum Panji Gumilang dilahirkan ya. Jadi yang pada intinya tujuan dan pedoman kita itu adalah sunnah Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad ya. Jadi apapun ceritanya, beliau menggantikan sholawat ya, itu bukan bahasanya menggantikan sholawat seharusnya, tapi seharusnya beliau itu mewujudkan kalimat-kalimatullah yang baru untuk dijadikan sholawat dan zikir. Yang terpenting tujuannya itu lillahi ta'ala. Tapi kalau beliau mengganti sholawat yang seharusnya sholawatnya sholatullah, berarti beliau menggantinya mau seperti apa? Kan seperti itu. Jadi dengan mazhab-mazhab yang baru, apakah Panji Gumilang ini ya bisa kita gelarin sebagai Majelis Ulama Indonesia? Dan dia itu banyak yang saya sudah mendengar selama ini dia sering membawa ajaran-ajaran agama itu yang sudah tidak pantasnya, dan dia mendidik kepada para santri itu udah tidak pada sepantasnya karena dia sudah lari dalam ajaran agama yang sesungguhnya. Seperti itu Mas Roy, tadi saya mau katakan seperti ini ya, syahadatnya berbeda. Kalau kita mengucap syahadat dengan artian seperti ini, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Dan versi Ponpes Al Zaitun yaitu tidak ada negara kecuali negara Islam, selain negara Islam maka kafir, itu syahadatnya. Aneh bin ajaib. Tidak ada negara kecuali negara Islam, selain negara Islam maka kafir. Maka kafir.
Kembali lagi ini mengkafir-kafirkan jatuhnya. Jadi beliau itu tidak pantas untuk mengkafirkan seseorang, karena apapun ceritanya, yang berhak untuk mengkafirkan seseorang itu adalah Allah semesta. Ya. Jadi yang pada intinya beliau berani mengkafir-kafirkan seseorang, berarti beliaulah yang mengkafirkan dirinya sendiri. Karena apapun ceritanya, kita tidak boleh mengkafir-kafirkan seseorang. Iya. Walaupun kita sudah jelas agama dia itu seperti apa. Dan ingat Panji Gumilang, apapun ceritanya, kita di negara ini negara yang hidup berbineka tunggal ika, ya. Apapun ceritanya, hargai aja agama yang lain, karena apapun ceritanya kita juga harus menjaga harga diri agama kita. Jangan sampai kita itu dinilai oleh netizen ataupun yang lain bertentangan dengan agama kita sendiri. Itu nanti yang ada di sini Panji Gumilang berarti ingin menjatuhkan harga diri agama Islam dan menjatuhkan keimanan setiap umat muslim dan muslimah. Oke, seperti ini Mas Roy, sebelum kita lanjut, beliau ini kan pondok pesantrennya dikenal agar kayak visi dan misinya ya, agar para santri itu bisa toleransi, menjunjung tinggi toleransi. Sementara di sini bersimpangan kalau menurut saya. Mereka mengatakan tidak ada negara kecuali negara Islam. Itu sudah salah. Nyatanya apa? Di dunia ini Allah sendiri menciptakan kita dengan berbagai macam agama dan suku. Yang kedua adalah selain negara Islam maka kafir. Dari Al Zaitun sendiri mereka menuntut toleransi, tetapi di sini malah mengkafir-kafirkan. Itu sudah tidak satu pedoman kalau menurut saya. Satu pedoman. Toleransi kita tidak boleh tentunya mengkafir-kafirkan orang. Satu ya. Benar. Oke, yang ketiga Mas, ini Mas, memperbolehkan melaksanakan haji di Indramayu. Iya, itu gimana Mas? Dia juga mengatakan bahwasannya di Indonesia itu adalah tanah suci. Di Indonesia itu adalah tanah suci. Itu pendapat Panji Gumilang. Ya, di Indonesia itu tanah suci. Yang pada intinya dan kenyataannya itu Indonesia itu bukan dimaksud tanah suci. Nah, yang dimaksud kita itu haji, ya. Kita haji itu kembali mengingat ke jalannya Allah, ya. Haji itu artinya panggilan, ya. Ad-da'wah, ya. Artinya panggilan yang dimana Allah sendiri yang memanggil kita untuk berangkat ke tanah suci. Nah, kenapa kita bilang Mekah itu tanah suci? Karena emang posisi yang salah satu utamanya itu Mekah, Ka'bah itu kiblat kaum muslimin. Ya, kiblat kaum muslimin yang dimana kalau misalnya kita melakukan ibadah, ya, kiblat kita itu sudah diatur. Nah, seluruh negara, ya, itu di dunia, kiblatnya itu seluruh yang muslim, dunia, ya, yang muslim, itu kiblatnya itu ya Mekah, ya, itu Ka'bah kiblatnya. Jadi nggak boleh sembarangan Panji Gumilang itu menempatkan atau menetapkan, ya, Indramayu itu kita boleh berhaji di Indramayu. Dari mana jalan ceritanya? Apakah beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah beliau, atau bisa kita bilang 25 nabi, mau kita tambah 26 nabi? Tidak ada, teman-teman semua. Ya, jadi jangan teman-teman salah tanggap dan harus sigap untuk menerima respon-respon pemberitaan yang dari Panji Gumilang. Jangan itu dianggap benar, dan itu memang tidak benar. Memang tidak benar ya. Seperti itu. Oke. Jadi selanjutnya ya Mas Roy ya. Ini mengganti salam umat muslim dengan salam Yahudi. Bentar kita pindah dulu. Oke di sini aja. Seperti ini ya Mas Roy. Beliau mengatakan salam Yahudi yang dia ucapkan itu sebagai salam toleransi. Ya, katanya di pertemuan dia dengan Kick Andy juga dia mengatakan enak kan lagu itu, tapi maknanya mungkin berbeda. Dia tahu tetapi mencoba untuk menyamarkannya supaya apa? Supaya kita umat muslim termasuk para santrinya itu mengimani, mengamalkan. Gitu. Jadi seperti ini Mas Roy, beliau mengucapkan gini, Hafenu Salam Alaihem, ya, dengan nyanyian seperti itu diulang-ulang. Hafenu Salam Alaihem itu terus-terusan. Dan itu sudah dibuktikan dan sudah dipercayai sebagai lagu rohaninya umat Israel, umat Yahudi. Ya, karena kita tahu di Israel juga ada orang Muslim juga, bukan Yahudi sepenuhnya, seperti itu. Jadi ini lagu rohaninya umat Yahudi, seperti itu. Yang ketika dia di depan para santrinya
para murid-muridnya, dia menyanyikan lagu itu dan diikuti semua oleh para santri-santri. santri-santri. Itu menurut Mas Roy Jadi gini, gimana?